15 Juni, Kementerian Kesehatan mencatat sepanjang Januari hingga awal Juni 2022, ada 45.387 kasus DBD terjadi di Indonesia. Jumlah kematian mencapai 432 kasus, tertinggi ditemukan di 10 penderita. Penyakit demam berdarah masih menjadi masalah kesehatan dan ancaman yang serius di sejumlah wilayah di Indonesia. Pasalnya, penyakit demam berdarah tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan, tetapi juga berdampak pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Peningkatan penyakit demam berdarah semakin meningkat terutama pada saat musim hujan. Jutaan kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. Demam berdarah ini paling sering terjadi di Asia Tenggara, Pulau-Pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Namun, kini DBD ini telah menyebar ke daerah baru, termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Untuk lebih jelasnya mengenai penyakit DBD ini, yuk kita simak penjelasan berikut ini, check it out. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Dengue adalah virus yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi di daerah beriklim tropis dan subtropis. Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa 52.313 kasus demam berdarah dengue telah terjadi di Indonesia sejak awal 2022 ini. Dari data tersebut, total kasus kematian sebanyak 448 orang yang dilaporkan terjadi di 451 kabupaten atau kota yang tersebar di 34 provinsi. Faktor yang menyebabkan pesatnya penyebaran wabah demam berdarah di Indonesia adalah Indonesia berada di iklim tropis yang hangat dan sesuai dengan habitat nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan banyaknya genangan air yang mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dari sudut pandang ekologi, wabah DBD di Indonesia merupakan hubungan simbiosis parasitisme antara virus dengue, nyamuk, dan manusia. Penyakit DBD dapat memunculkan gejala yang variatif. Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius dengan beberapa gejala seperti sakit kepala, nyeri otot tulang atau sendi, mual dan muntah, sakit di belakang mata, pembengkakan kelenjar, dan ruam. Hingga saat ini tidak ada pengobatan atau vaksin khusus untuk mengobati penyakit ini. Untuk menanggulangi wabah DBD di Indonesia, kita harus memutus rantai perkembangbiakan faktor penyebab DBD. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan 5M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur atau memanfaatkan limbah bekas, melihara ikan pemakan jentik nyamuk, dan menggunakan obat anti nyamuk. Masyarakat diharapkan untuk sangat berperan dalam hal ini. Oleh karena itu, langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah upaya pencegahan DBD. Dan kita sosialisasikan setiap orang untuk menjadi jumantik atau juru pemantau jentik di rumah masing-masing dan memastikan rumah kita tidak ada sarang nyamuk. Mudah kan cara pencegahan DBD ini? Jadi yuk selalu terapkan 5M untuk mencegah dan melindungi keluarga kita dari penyakit